Selamat pagi jemaat sekalian. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita melaksanakan perjamuan kudus. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Zakarias Martin Tuarisa. Jemaat diberikan kesempatan untuk bersaat teduh. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini seraya memohon bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Yoel pasal 2 ayat 28 adalah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Diberi damai sejahtera
di hadapan Allah Maha Tahu, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, menggembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkan dan tahirkanlah kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami, ya Bapa Maha Kudus dan Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang mengatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut.
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dalam kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kesaksian pujian secara virtual yang akan disampaikan oleh Jemaat Shalom Denpasar.
Ya, demikian pujiannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, baik lewat firman Tuhan yang disampaikan melalui pembacaan firman Tuhan maupun firman Tuhan yang dilayankan lewat sakramen perjamuan kudus, di mana kita menyaksikan dan menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Jemaat, mari kita satukan hati lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami boleh bersekutu lagi di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, juga menikmati firman yang hidup dalam diri Yesus Kristus lewat roti dan anggur yang akan kami makan dan minum ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, layakkan kami, suci bersihkan kami, beri kami hikmat dan pengertian agar kami boleh memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat disilakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Hakim-Hakim 2 ayat ke-6 sampai 16 yang mengatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perompak itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur dan terima kasih kita bertemu lagi. Kalau dalam pertemuan ini, ya segala sesuatu yang namanya pertemuan itu harusnya langsung ya. Tatap muka satu dengan yang lain, kita bisa bertegur sapa, kita bisa ya paling tidak saling berkomunikasi, menanyakan kabar satu dengan yang lain. Tetapi pertemuan yang terjadi kurang lebih hampir 4 bulan ini Bapak Ibu, ya kita ketemu seperti ini saja. Ini pun sebenarnya sesuatu yang tidak perlu kita sesalkan. Paling tidak kita berada dalam sebuah situasi dan kondisi di mana kita tahu bahwa ini apa yang terjadi. Ini ada apa yang terjadi di sekitar kita. Sepertinya persekutuan sudah menjadi sesuatu yang langka. Persekutuan sudah menjadi sesuatu yang sangat jarang terjadi. Ketika itu berlangsung di luar rumah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu ada masanya, kata pengkhotbah. Ada masa ketika orang bebas bersekutu, tetapi begitu banyak orang tidak punya kerinduan. Ya kan? Itu. Lalu kemudian ketika orang dilarang bersekutu, saya tidak tahu berapa banyak yang rindu untuk bersekutu. Tetapi pasti ada begitu banyak orang, yang tidak sedikit juga yang memang punya kerinduan untuk bersekutu. Nah, perjalanan sejarah bangsa Israel adalah sebuah perjalanan yang betul-betul ketika kita cermati sama seperti bagaimana pertumbuhan seorang manusia. Saya melihat itu misalnya diawali dengan proses mereka menjadi sebuah bangsa justru di negeri asing. Ya kan, mulai dari Yakub dan keturunannya, lalu kemudian mereka berkembang menjadi sebuah bangsa yang besar di Mesir. Itu proses dari mulai embrio sampai dia jadi janin, lalu kemudian pada waktunya mereka terlahir sebagai sebuah bangsa dalam proses perjalanan yang segala sesuatunya masih diurus oleh Allah. Dari Mesir menuju tanah Kanaan itu semua diurus oleh Allah. Makan minumnya semua urusan Allah. Mereka tahu cuman jalan. Mereka tahu cuman mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, seperti anak dalam usia tertentu Bapak Ibu kan. Usia dari baru lahir ya paling tidak sampai 4-5 tahun itu masih tetap membutuhkan orang tua. Paling tidak makan ya minimal masih disuapin. Kalaupun sudah mulai bisa makan sendiri pun ya itu masih belum tertib dan teratur. Pada masa itu ada 2 pemimpin besar, ada Musa dan Yosua. Yosua menjadi pemimpin yang betul-betul ada dalam masa transisi. Dari bangsa pengembara lalu kemudian mereka akan masuk menjadi bangsa yang betul-betul akan menduduki tanah yang dijanjikan oleh Allah. Tapi mereka tidak punya pemimpin sebagaimana layaknya bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Yosua adalah pemimpin yang karismatik, yang memiliki kemampuan sehingga umat begitu taat dan patuh kepadanya. Generasi Yosua dikenal sebagai generasi yang cukup taat kepada Tuhan. Tapi kemudian generasi itu menjadi berubah Bapak Ibu. Ketika Yosua dalam usia 110 tahun itu dia meninggal. Tidak ada lagi yang menuntun mereka, tidak ada lagi yang mengarahkan mereka. Cenderung memilih apa yang menurut mereka menyenangkan. Nah, sama seperti Bapak Ibu kita bicara tentang generasi saat ini. Saya ya usia 30 sampai 40 tahun itu kita masih dikategorikan generasi yang kita lahir ya teknologi itu belum terlalu berkembang dengan luar biasa. Masih sempat main kelereng, ya kan. Sekarang ya anak-anak paling main layangan, itu karena kebiasaan. Tapi mainan yang paling pokok kalau mereka tidak pegang handphone atau gadget atau tidak duduk depan TV untuk nonton YouTube dan main game ya sepertinya itu bukan anak zaman sekarang. Zaman kita nonton TV dibatasin.
Zaman saya dulu ya nonton TV masih dapat yang hitam putih. Termasuk generasi yang paling sempurna lah. Dapat yang jadul, juga dapat yang modern. Nah, di dalam perubahan, dalam masa transisi ini mereka berbalik dan meninggalkan Allah. Ketika generasi yang setia itu sudah tidak mampu mengimbangi generasi yang baru ini, maka generasi yang baru ini membangun pola pikir sama seperti apa yang mereka pikirkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang setiap generasi berbeda, setiap generasi itu berbeda. Tetapi janganlah hal yang prinsip itu yang membedakan. Situasi boleh berbeda, tetapi hal yang prinsip adalah ketaatan kepada Allah itu menjadi penting. Nah, kitab Hakim-Hakim ini dia bicara tentang bagaimana bangsa Israel hidup dalam masa transisi. Kepemimpinan Yosua sampai kepada Raja Saul itu ada hakim-hakim yang memimpin. Mereka bukan pemimpin politis. Kata hakim itu berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang mendampingi, yang bertanggung jawab untuk menghadirkan rasa adil. Menghadirkan rasa adil bagi umat yang mereka pimpin. Hakim-hakim hanyalah penyambung lidah Allah dan menyampaikan apa yang ingin Allah sampaikan. Tetapi hakim pada masa itu berbeda dengan hakim saat ini, Bapak Ibu. Di sana mereka jadi panglima juga, berperang. Mereka memutuskan perkara-perkara dalam kehidupan umat. Tetapi yang mau ditekankan di sini bahwa umat berubah setia karena mereka tidak lagi memahami peran Allah dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan bilang mereka melupakan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka melupakan Allah nenek moyang mereka. Mereka tidak lagi setia kepada Allah yang harusnya mereka membangun kesetiaan. Mereka mulai beralih percaya kepada Baal dan Asitoret, dewa-dewa yang dimiliki oleh orang-orang Kanaan, Bapak Ibu. Nah, ini tentu memancing amarah Allah. Allah murka karena umat meninggalkannya. Allah marah karena umat tidak lagi setia. Tetapi dalam keberadaan itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun perlu belajar. Kita tidak tahu ya. Saya tidak tahu, kita semua tidak tahu situasi ini akan berlangsung berapa lama. Setahun kah? 6 bulan kah? Atau mungkin dalam masa satu generasi orang harus beribadah di rumah-rumah dengan sistem daring, tidak ada kontak fisik, tidak ada komunikasi yang terbangun dengan baik. Kalaupun komunikasi terbangun, harus melalui alat-alat teknologi. Nah, tentunya suasana ini berbeda. Zaman kita, saya punya teman sekolah minggu, gitu kan. Kita hanya mungkin saling kenal lewat grup WA, tetapi kita tidak bisa saling memahami satu dengan yang lain. Nah, ini persoalan, Bapak Ibu. Nah, jangan sampai generasi yang hidup saat ini juga pada akhirnya berubah pemahamannya tentang gereja, persekutuan orang percaya. Bahwa kita bersekutu tidak hanya sekedar sebuah simbol, tetapi lebih pada penyatuan hati sebagai satu tubuh Kristus yang utuh. Tubuh Kristus itu terdiri dari berbagai macam orang, dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam generasi yang harusnya belajar untuk saling memahami satu dengan yang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering generasi baru merasa melakukan pemberontakan. Bukan merasa, tapi mereka melakukan pemberontakan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang lama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bicara tentang perkembangan, memang berubah, Bapak Ibu. Kalau kita lihat misalnya tahun 46 sampai 65, itu generasi yang disebut baby boomers, generasi yang cukup tua, generasi yang punya banyak pengalaman. Mereka mengalami masa perang, generasi yang ada dalam masa transisi dari sebuah bangsa, masa
itu baru selesai Perang Dunia Kedua, dunia belum terlalu beres. Semua masih serba sulit. Lalu kemudian 65 sampai 80 itu disebut dengan generasi X. Mereka yang ya sudah mulai masuk dalam sebuah, kalau sampai tahun 80 itu sudah mulai masuk dalam masa-masa di mana pergerakan teknologi itu sudah mulai ada tapi masih lambat. Paling tidak orang sudah bisa nonton televisi, sudah ada iklan di sana, gitu kan? Orang sudah punya kamera. Tahun itu pun sudah ada orang yang bisa terbang ke bulan. Jadi teknologi sudah ada tapi masih lambat. Lalu generasi 81 sampai 2000 disebut dengan generasi Y. Ini generasi yang juga masih sempat merasakan situasi dan kondisi yang masih melambat juga, ekonomi yang belum terlalu baik dan segalanya. Teknologi pun masih sudah ada tapi ya sudah ada televisi warna tapi 1-2 terbatas. Orang nonton TV kotak yang besar-besar itu. Lalu transportasi masih terbatas juga. Semua masih serba terbatas. Tetapi paling tidak sudah ada perkembangan. Nah, tahun 2000 ke sini disebut yang dikenal dengan ya generasi Y, yang dikenal sebagai milenial. Mereka yang lahir di atas tahun 2000 itu sudah banyak perubahan. Sudah mengalami perkembangan teknologi yang luar biasa. Anak belum lahir sudah ketahuan jenis kelaminnya, gitu kan? Dengan teknologi canggih. Kalau sebelum itu ya masih mengandalkan insting dari seorang bidan. Konsekuensi dari setiap situasi dan kondisi yang ada. Tetapi satu hal yang pasti bahwa kita harus tetap taat dan setia kepada Allah. Karena zaman boleh berubah, generasi boleh berubah, tapi Allah tetap tidak berubah. Nah, itu yang dikehendaki oleh Allah daripada kita. Jadi mari lewat firman Tuhan ini paling tidak sebagai generasi yang lebih dahulu ya kita harus bisa memahami situasi dan kondisi saat ini. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan pendampingan. Setiap generasi punya tanggung jawab untuk memperkenalkan Allah dengan caranya. Mungkin saat ini ketika kita bicara tentang pemberitaan Injil, orang tidak lagi datang dari rumah ke rumah. Tapi orang hanya lewat media-media elektronik. Semua bisa disampaikan. Tapi orang juga punya kebebasan untuk menentukan pilihan. Dia mau dengar, dia mau ikuti atau tidak. Tapi satu hal saya mau ingatkan selalu buat kita. Bahwa dalam keberadaan kita, Allah tetap ada dalam posisinya. Dia tetap setia, Allah yang sama. Allah yang dipercaya oleh bangsa Israel maupun Allah yang kita imani sampai saat ini dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang sama. Allah yang tidak menghendaki kita untuk berubah setia. Jadi mari kita selalu mengingatkan. Jadilah teladan buat generasi yang baru dan ingatkan selalu generasi yang baru bahwa Allah akan selalu menyertai di dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi, asal kita mau percaya dan setia kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan, sakramen perjamuan kudus untuk memperingati hari pekabaran Injil. Dan mari kita dengarkan penetapan perjamuan kudus seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak memakan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dengarkanlah penjelasan terkait dengan perjamuan kudus, bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidang jemaat hadir mengikuti perjamuan kudus, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai ke penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Demi memulihkan dan menyelamatkan kami, kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul dari menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikian ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami akan salahkan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan
Jemaat, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Kita nyanyikan Gita Bakti 94. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan atau air yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah.
Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Satu Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita bersatu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah yang penuh kasih, bahwa kami boleh datang dan mengucap syukur, menikmati kebenaran firman-Mu, terlebih lewat roti dan anggur yang menjadi bagian dari kehidupan kami, yang boleh kami nikmati saat ini ya Tuhan. Bapa, berkati kami, biarlah kami terus dapat menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa juga berkati jemaat-Mu yang mungkin tidak dapat mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus saat ini, karena di tengah-tengah situasi pandemik ini ya Tuhan, kami serasa tidak berdaya ya Tuhan. Tetapi roti dan anggur yang kami nikmati itu memberi kekuatan, semangat, dan sukacita iman bagi kami untuk terus menjalani kehidupan dalam tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati terus kehidupan jemaat Tuhan, berkati terus para pelayan-Mu, diaken, penatua, secara khusus mereka mengambil bagian dalam pelayanan saat ini ya Tuhan, baik pemandu lagu, organis, dan tim multimedia ya Tuhan, yang dari waktu ke waktu peran mereka cukup sentral untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan mereka pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing, masa depan dan masa muda mereka ya Tuhan. Biarlah Bapa sertai dan berkati, beri yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kehidupan jemaat-Mu hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, mereka yang harus menjalani kehidupan di rumah, mereka yang tentunya berada dalam keadaan kelemahan tubuh, mereka yang terinfeksi ya Tuhan dan dinyatakan positif. Bapa berkati saudara-saudara kekasih kami ini dalam menjalani masa karantina mereka ya Tuhan. Biarlah mereka diberikan sukacita dan semangat, keluarga juga tetap diberikan kekuatan dan pengharapan kepadamu ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi saat ini, mereka tidak merasa sendiri, tetapi Tuhan ada bersama-sama. Kami selaku persekutuan orang percaya pun selalu menopang mereka di dalam kebersamaan, dalam doa dan pengharapan. Terima kasih Tuhan.
Kami terus bergumul bagi kehidupan jemaat ini, bagi para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia ya Tuhan. Bapa berkati mereka juga dalam hari-hari hidup mereka. Beri semangat, beri sukacita, yakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, seluruh perangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Hamba berdoa menyerahkan diaken penatua, pelaksana harian majelis jemaat dalam masa transisi. Baik mereka yang sudah terpilih maupun mereka yang harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana harian majelis jemaat, namun terus melayani sebagai presbiter di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapa berkati kami semua agar semangat yang sama boleh kami miliki untuk membangun persekutuan jemaat Tuhan di GPB Shalom Denpasar ini ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan pengurus-pengurus Pelkat dan komisi yang ada, seluruh karyawan kantor, bahkan Saudara Hesron yang menjalani masa magangnya, panitia pembangunan yang rencananya akan memulai proses pembangunan pada tanggal 6 Juli nanti ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Panitia malam dana yang harus mempersiapkan acara di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini. Tapi kami percaya sungguh ketika kami menaruh harap hanya kepada-Mu, maka Tuhan punya cara untuk menyelesaikan semua persoalan dan pergumulan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi seluruh masyarakat desa Tegal Kerta dan Tegal Harum ya Tuhan, di mana ada begitu banyak saudara-saudara kita yang dalam pantauan, mereka yang dalam pengawasan, mereka yang sementara menjalani isolasi mandiri di rumah maupun di tempat-tempat yang ditentukan oleh pemerintah. Bapak berkati mereka semua. Berkati pemerintah bangsa negara kami, berkati seluruh saudara-saudara sebangsa setanah air yang juga mengalami berbagai pergumulan di tengah-tengah situasi dan kondisi ini. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, secara khusus Kepala Desa yang ada di Tegal Kerta dan Tegal Harum ya Tuhan, di mana jemaat-Mu ada dan berdomisili. Bapak berkati juga para klien dinas, klien Banjar, mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Mampukanlah mereka untuk terus menghadirkan rasa aman, nyaman, sukacita dan damai sejahtera, sekalipun kami harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami semua, memberi kami sukacita untuk melalui hari-hari hidup kami, terutama dalam memasuki minggu yang baru, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, usaha, bahkan dalam pergumulan sekalipun. Tuhan masih ada, Tuhan masih tetap memberikan kekuatan, pengharapan dan sukacita untuk terus menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi tenaga medis yang terus bekerja untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang terinfeksi, mereka juga yang mengalami penyakit-penyakit yang lain. Bapak berkati ya Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh pengharapan pemulihan daripada-Mu. Sehingga lewat kuasa darah-Mu, lewat bilur-bilur-Mu ya Tuhan, mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam memasuki minggu yang baru ini, dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah kasih mulai yang meyakinkan kami untuk berjalan dalam sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, kami sudah boleh berdoa dan berserah hanya kepada-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menyatakan syukur melalui persembahan. Dengarlah pesan Alkitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Pujian syukur ku naikkan kepadamu, yang Maha
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita kembali berdiri, lalu pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.